Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bicarakan tentang tekanan osmosis. Nah, sebelum kita bahas tentang tekanan osmosis itu apa atau peristiwa osmosis itu apa, kita lihat dulu. Ada yang disebut dengan membran semi permeable. Apa itu membran yang semi permeable? Ini adalah membran yang hanya dilewati oleh molekul pelarut yang biasanya ukurannya lebih kecil, tetapi dia akan menahan molekul yang lebih besar. Biasanya adalah molekul zat yang terlarut. Nah, kalau di sini diumpamakan ini adalah air, ya, semuanya adalah air. Nah, air seperti yang disampaikan tadi, dia kalau apabila dibatasi oleh membran seperti ini, membran semi permeable, maka nantinya air itu bisa berpindah dari tempat yang sebelah kiri ke tempat yang sebelah kanan. Sebenarnya hal yang sebaliknya bisa terjadi. Kalau air di bagian kanan, katakanlah ini di bagian kanan, ini juga bisa pindah ke bagian yang kiri. Tetapi molekul glukosa atau molekul-molekul yang lain yang terlarut di dalamnya, yang biasanya ukurannya lebih besar, tentu tidak akan bisa melewatinya. Kenapa? Karena ukuran glukosa itu sangat besar dibandingkan dengan membran yang harus dilewatinya. Ya, itu barangkali mengenai tekanan osmosis, itu barangkali mengenai membran semi permeable. Sekarang perhatikan yang berikut. Kalau di sini ada bejana yang dipisahkan, di sini adalah di tengahnya ini adalah ada membran semi permeable. Kemudian di sebelah kiri terdapat larutan yang pekat, sementara di yang sebelah kanan terdapat larutan yang encer. Nah, apa yang terjadi? Nah, seperti yang kita tahu bahwa ketika kita membahas tentang penurunan tekanan, kita udah melihat bahwa adanya zat terlarut itu menyebabkan terjadinya penurunan tekanan. Artinya, semakin banyak zat terlarut, maka tekanannya makin berkurang. Atau boleh dikatakan bahwa semakin pekat sebuah larutan, maka tekanannya akan lebih kecil dibandingkan larutan yang encer. Jadi dalam arti kata di sini, karena di sini terdapat larutan yang pekat, sementara yang di kanan terdapat larutan yang encer, berarti larutan yang encer ini mempunyai tekanan yang lebih besar. Tentu secara alamiah maka akan terjadi pergeseran dari yang tekanan yang lebih besar ke tekanan yang lebih encer. Akibatnya adalah maka akan terjadi aliran dari molekul-molekul pelarut, dalam hal ini adalah air, ke arah larutan yang lebih pekat. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan osmosis. Ya, jadi osmosis itu adalah merembesnya molekul pelarut dari larutan yang encer ke larutan yang pekat melalui membran semi permeable. Karena merembesnya larutan pelarut itu, ya, akibatnya adalah suatu saat akan terjadi suatu kesetimbangan di mana kedua larutan ini adalah menjadi konsentrasinya sama. Nah, ketika konsentrasinya sama, otomatis tidak akan terjadi perubahan tekanan. Ketika terjadi kesetimbangan, berarti tekanan keduanya adalah menjadi sama. Kemudian apa yang disebut dengan tekanan osmosis? Nah, tekanan osmosis itu adalah tekanan yang dibutuhkan agar tidak terjadi peristiwa osmosis ini. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi di awal, ya, bahwa tekanan yang pekat itu lebih kecil dibandingkan dengan yang encer. Ya, bagaimana agar tidak terjadi peristiwa osmosis, berpindahnya pelarut itu, maka di sini akan diberikan sejumlah tekanan tertentu pada larutan yang pekat itu. Jadi kalau ketika tekanannya sudah sama, otomatis nanti tidak akan terjadi peristiwa osmosis. Dalam arti kata, ketika tekanannya sama, maka peristiwa osmosis itu tidak terjadi. Jadi tekanan osmosis itu adalah tekanan yang dibutuhkan
agar peristiwa osmosis itu tidak terjadi. Tadi kita sampaikan bahwa terjadi peristiwa osmosis di mana nanti akan terjadi pergeseran dari arah larutan yang encer ke larutan yang pekat. Nah, untuk menahan terjadinya laju itu maka dibutuhkan apa yang disebut dengan tekanan osmosis. Bagaimana hubungannya dengan tekanan osmosis? Nah, rumus yang kita gunakan adalah sebenarnya rumusnya itu adalah rumusnya sama dengan rumus gas ideal, ya. Dimana gas ideal seperti yang Anda sudah tahu bahwa PV sama dengan nRT, dimana P tentu adalah N per V, ini dipindah RT. Demikian N per V itu sama dengan molaritas, sehingga P sama dengan mRT. Cuman di sini untuk tekanan osmosis diberikan simbol dengan pi, sehingga sekarang kita dapatkan rumus pi sama dengan mRT. Satuan yang kita gunakan kalau pi ini adalah berupa tekanan, berarti ini adalah dalam satuan ATM. M satuannya adalah molaritas, molar. Nah, itu berarti mol per liter. Kemudian R ini adalah tetapan. R satuannya adalah liter ATM per mol per Kelvin. Kemudian suhu dalam Kelvin. Jadi inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung tekanan osmosis. Bagaimana contoh dari osmosis dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh di sini adalah cairan darah. Cairan darah itu mempunyai tekanan osmosis itu yang sama dengan larutan NaCl 0,92%. Artinya adalah ini adalah persen massa. Kemudian dengan cairan yang larutan NaCl 0,92% tadi, maka sel darah merah itu dikatakan sebagai isotonis. Tekanan dari sel darah merah itu sama dengan tekanan NaCl 0,92%. Terus bagaimana halnya ketika sel darah merah itu ditempatkan ke dalam larutan NaCl yang lebih pekat? Seperti yang kita tahu bahwa kalau dia lebih pekat, berarti tekanannya lebih rendah. Akibatnya adalah air dari sel itu akan keluar. Kenapa? Karena tekanan di dalam larutan itu lebih besar dibandingkan dengan yang di luar atau berupa cairan NaCl itu tadi. Maka akibatnya adalah sel akan mengkerut. Karena dalam hal ini tekanan di dalam sel darah itu akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan di luarnya. Dalam hal ini adalah NaCl-nya. Nah, larutan tersebut yang disebut dengan larutan hipertonis. Jika sebaliknya yang terjadi, di mana sel darah merah itu dimasukkan ke dalam larutan yang lebih encer, maka yang terjadi adalah air akan masuk ke dalam sel. Akibatnya adalah sel akan menggelembung dan akan pecah. Nah, atau disebut juga dengan plasmolisis. Nah, larutan tersebut disebut dengan larutan yang hipotonis. Kenapa bisa terjadi plasmolisis? Karena seperti yang kita tahu bahwa larutan yang encer itu memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lebih pekat. Berarti sel darah merah kita ini lebih pekat dibandingkan dengan larutan NaCl-nya. Akibatnya adalah terjadi perbedaan tekanan, sehingga karena yang encer itu mempunyai tekanan lebih besar, maka air itu akan merembes atau masuk ke dalam sel itu tadi. Sehingga dengan demikian, maka sel itu akan menggelembung. Akhirnya dia akan pecah dan terjadilah plasmolisis. Tugas, jelaskan larutan yang hipertonik dan hipotonis. Kita perhatikan yang ini, yang di tengah. Itu artinya adalah larutan NaCl di sini dengan sel darah merah itu mempunyai tekanan yang sama. Maka ini yang disebut dengan yang
larutan yang isotonis. Nah, bagaimana halnya dengan kalau yang kita sel darah merah itu ditempatkan di larutan yang memiliki larutan yang lebih pekat, maka yang terjadi adalah seperti kita jelaskan tadi, maka akan terjadi pengkerutan. Kenapa? Tekanan di larutan itu sendiri itu akan lebih kecil. Akibatnya adalah dari sel darah merah akan justru keluar air. Nah, kalau dia keluar air berarti sel darah merahnya itu akan mengkerut. Sekarang bagaimana halnya ketika sel darah merah itu ditempatkan pada larutan yang lebih encer? Nah, kalau dia mempunyai larutan lebih encer berarti dia mempunyai tekanan yang lebih besar. Kalau dia mempunyai tekanan lebih besar, maka yang terjadi adalah justru H2O atau air akan masuk ke dalam sel darah merah itu sendiri. Ya, nanti akan terjadi penggelembungan dari sel darah merah, kemudian ya sampai pada suatu saat elastisitasnya habis dan sel darah merah itu akan pecah. Nah, demikian penjelasan mengenai larutan hipotonis, isotonis, dan hipertonis. Kita lihat contoh yang berikut. Tekanan osmosis manusia pada 30 derajat Celcius adalah 7,7 atm. Berarti Pi sama dengan 7,7 atm. Kemudian berapa gram glukosa, MR-nya 180, yang diperlukan untuk membuat 200 ml. Berarti ini adalah volumenya adalah 0,2 liter. Jadi untuk membuat 200 ml larutan yang isotonik. Artinya isotonik ya, berarti tekanannya itu akan sama dengan 7,7 atm. Mungkin diketahui R 0,082 liter atm per mol per Kelvin. Suhunya adalah 37 derajat Celcius. Nah, ini kalau mau dirubah menjadi Kelvin berarti ditambah dengan 273. Ini sama dengan 310 Kelvin. Nah, setelah itu diketahui, maka kita gunakan rumus seperti biasa, bahwa rumusnya adalah Pi sama dengan mRT, dimana nanti berarti Pi sama dengan M itu adalah molar, mol per volume kali RT. Berarti kalau silang Pi kali V sama dengan mol kali RT. Berarti mol sama dengan Pi kali V dibagi dengan RT. Mol itu sama dengan massa bagi mR, sama dengan Pi kali V per RT. Maka dengan demikian massa kita bisa hitung. Berarti massanya sama dengan, ya, kalau silang berarti Pi kali V dibagi dengan RT. Kemudian berarti dikali dengan mR. Nah, baru kita masukin rumus. Pi-nya adalah 7,7 TM. Satuannya ditulis ya. Kemudian V 0, jadikan liter ya, 0,2 liter. MR-nya adalah 180 gram per mol. Nah, dibagi dengan R. R-nya adalah 0,082 liter ATM per mol per Kelvin, ya. Kemudian dikali dengan 310 Kelvin. Sehingga kita lihat satuannya ini mol, ini Kelvin,
per Kelvin 1, ATM per ATM 1, liter per liter 1. Ini per gram per mol, bagi per mol berarti molnya habis ya, sehingga satuan yang kita dapatkan adalah hanya berupa gram ya. Nah, setelah dihitung kita akan dapatkan bahwa ternyata hasilnya adalah 10,9 gram. Jadi dengan demikian jumlah glukosa yang harus ditambahkan ke dalam untuk membuat 200 ml larutan adalah 10,9 gram. Kita lihat contoh yang berikut. Ini bagaimana cara atau pemanfaatan dari tekanan osmosis. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada dalam bejana, kemudian ini dipisahkan oleh membran semi permeable, di mana yang kiri itu adalah air tawar, kemudian yang kanan itu adalah air garam. Seperti yang kita tahu bahwa air atau molekul pelarut itu akan bisa melewati membran semi permeable. Dimana seperti yang kita tahu bahwa kalau air garam dibandingkan dengan air tawar, maka manakah yang mempunyai tekanan lebih besar? Nah, kita tahu bahwa tentu tekanan air tawar itu akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang terdapat pada air garam. Apa akibatnya? Akibatnya adalah terjadi pergeseran, ya, perpindahan dari air tawar ke air garam. Itu secara alami akan terjadi. Kenapa? Karena memang di air tawar itu akan memiliki tekanan osmosis yang lebih tinggi dibandingkan dengan air garam. Akibatnya adalah airnya akan berpindah dari air tawar ke air garam. Kalau bagaimana halnya kalau yang kita inginkan itu adalah justru yang kita inginkan itu adalah pemurnian air. Nah, bagaimana cara pemurnian air? Nah, caranya adalah kalau secara alami itu akan terjadi aliran dari air tawar ke air garam, maka nanti ini akan menimbulkan tekanan osmosis. Nah, bagaimana agar bisa terjadi sebaliknya? Maka itu yang disebut dengan kita memberikan sejumlah tekanan tertentu sehingga dia akan lebih besar daripada tekanan osmosis. Nah, jadi di sini di air garam diberikan sejumlah tekanan yang besarnya tekanan itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan osmosis. Tentu kalau di sini di air garam itu memiliki tekanan yang lebih besar, akibatnya adalah tentu karena ini adalah membran semi permeable, maka air yang terdapat pada air laut itu akan bergeser atau berpindah ke air tawar. Dalam arti kata, kita bisa memurnikan air. Jadi nantinya jika diberikan tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan tekanan osmosis itu tadi, maka terjadi aliran air dari air garam ke air tawar. Nah, sehingga kita bisa memurnikan air.